Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika saat pulang dari perang Khaybar, Nabi SAW mendapatkan hadiah tanah yang sangat luas, kebun korma di daerah Fadak. Lalu karena Nabi tinggal jauh di kota Madinah, maka Nabi tidak sanggup untuk mengurus kebun di Fadak itu. Maka Nabi SAW memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ada di kawasan Fadak atau daerah Khaybar untuk mengelola lahan milik Nabi tersebut dengan perjanjian bagi hasil setengah-setengah. Maka ini menjadi salah satu contoh di antara bentuk investasi yang pernah dilakukan Nabi di masa hidup beliau. Karena Nabi SAW bukan hanya seorang teladan dalam urusan ibadah, bukan hanya seorang teladan dalam urusan dakwah, bukan hanya seorang teladan dalam urusan rumah tangga, tetapi Nabi juga seorang teladan dalam urusan dagang. Beliau memiliki skill berbisnis yang luar biasa. Dan skill berbisnis Nabi itu bukan hanya tentang bagaimana mencari untung, tetapi bagaimana memberi manfaat kepada orang lain. Bagaimana menjadikan usaha beliau itu mampu mempekerjakan banyak orang. Nah, dalam cerita Fadak ini kita belajar banyak hal dari Rasulullah SAW. Sebetulnya Rasulullah SAW bisa saja meminta seseorang untuk mengurus kebun beliau di daerah Fadak, lalu membayarnya secara rutin, sehingga keuntungan beliau lebih besar daripada meminta kepada penduduk di daerah Fadak itu mengurus kebun beliau. Tetapi Nabi memilih yang kedua. Nabi meminta dan menawarkan kepada orang-orang di Khaybar siapa yang mau mengurus kebun Nabi di Fadak dengan keuntungan bagi hasil. Sehingga orang-orang yang ada di Khaybar merasa mendapatkan manfaat dari keberadaan kebunnya Nabi SAW ini. Dan ini adalah bentuk investasi yang paling disukai Nabi. Investasi yang bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tetapi investasi yang bermanfaat untuk orang banyak. Salah satunya adalah dengan memiliki aset. Ini aset Nabi di daerah Fadak. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada kita investasi lewat hewan ternak misalnya. Karena Nabi sejak masih berusia belasan tahun sudah menjadi penggembala yang biasa mengurus ratusan bahkan ribuan ternak. Halalpedia menjamin kualitas, keaslian, dan kehalalan produknya. Di Halalpedia, kamu bisa berjualan dan berbelanja dengan tenang. Halalpedia, baik saja belum cukup. Ternak. Nabi SAW juga punya ternak sendiri. Dari hasil usaha beliau, dari hasil menabung beliau, sehingga Nabi memiliki ternak yang cukup banyak, apalagi setelah Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan setelah Khadijah wafat pun, Nabi masih memiliki banyak ternak. Nah, apa yang dilakukan Nabi dengan ternak-ternak itu? Nabi mengembangkan, Nabi membuat sebuah usaha peternakan yang luar biasa, sehingga Nabi bisa mendapatkan panen dari ternak beliau setiap waktu. Setiap bulan Nabi bisa panen dari ternaknya, baik itu dijual ataupun diambil dagingnya. Di antara cerita ketika Nabi panen dari daging ternak-ternak beliau adalah saat Nabi SAW mengirimkan daging hasil panen ternak beliau kepada keluarga besar ibu susu beliau, yaitu Halimah dari kabilah Sa'di atau Halimatus Sa'diyah. Nabi membagikan daging dari hewan ternak beliau kepada keluarga Halimah Sa'diyah, sehingga dengan begitu mereka mendapatkan manfaat dan kebaikan dari aset ternaknya Nabi SAW. Nabi juga pernah memberikan daging dari ternak beliau kepada keluarga besar Khadijah, keluarga besar ibunya Aminah, begitu juga dengan yang lainnya. Di sini kita belajar bahwa ternyata salah satu di antara investasi yang disukai oleh Nabi itu adalah investasi lewat usaha peternakan, baik onta ataupun domba. Di kita mungkin ada sapi, ada kambing, ada domba, ada ternak ayam dan seterusnya. Semua itu adalah cara mencari rezeki yang halal yang disukai oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir, investasi yang paling disukai oleh Nabi melebihi dari dua investasi yang sebelumnya, baik itu aset lahan atau bangunan atau kebun ataupun aset dalam bentuk usaha ternak. Ternyata ada yang lebih disukai lagi oleh Nabi SAW. Apa itu? Investasi dengan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan, orang yang menginfakkan hartanya, baik itu sedekah, zakat, wakaf, di jalan Allah, maka seperti menanam satu biji. Kemudian biji itu menumbuhkan 7 tunas. Kemudian 7 tunas itu masing-masing memunculkan 100 tangkai. Maka begitulah berkahnya investasi lewat sedekah atau infak fisabilillah. Jadi buat siapapun di antara kita yang senang berinvestasi, apakah dengan menabung, apakah dengan membeli aset, ataukah dengan investasi dalam satu usaha bisnis, maka jangan lupa sesungguhnya ada satu investasi yang lebih baik dari semua itu. Dzalikum khairul lakum, lebih baik dari apapun investasi-investasi duniawi, yaitu investasi lewat infak ataupun sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keuntungannya pasti, kerugiannya mustahil, karena Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan balasan kepada hambanya. Barakallahu fikum.